Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ranti Nurrahmawati dari kelas A2 PGSD. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat sastra anak. Pertama-tama, apa sih itu sastra anak? Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak-anak usia 6-13 tahun. Lalu, ciri-ciri sastra anak yaitu terdapat 8 ciri sastra anak yang akan dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, yaitu mengandung tema yang mendidik. Yang kedua, alurnya lurus dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, menggunakan setting yang ada di sekitar anak atau di dunia anak. Yang keempat, tokoh menjadi teladan yang baik untuk anak. Lalu yang kelima, gaya bahasanya dapat dipahami. 6. Sudut pandang orang yang tepat. 7. Imajinasi masih dalam jangkauan anak-anak. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu isi teks bisa menambah wawasan untuk anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak. Sastra anak sendiri adalah karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak, yang mana isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual serta emosi anak. Lalu, cerita anak bisa digunakan sebagai hiburan maupun untuk memberikan pendidikan moral. Apa sih unsur-unsur di dalam cerita anak? Cerita anak terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri merupakan unsur cerita yang ada di dalam cerita secara langsung, menjadi bagian serta ikut membentuk eksistensi dan cerita seperti tokoh, sudut pandang, dan latar belakang. Sementara untuk unsur ekstrinsik yaitu jati diri dari pengarang yang memiliki pandangan hidup bangsa, ideologi, sosial budaya masyarakat sendiri yang dijadikan sebagai latar cerita. Jenis-jenis cerita anak yaitu ada cerita jenaka, fabel, legenda, dan mite. Manfaat cerita anak yaitu untuk melatih kemampuan bahasa anak, menumbuhkan kreativitas anak, meningkatkan kecerdasan anak, dan meningkatkan keinginan anak untuk membaca. Kali ini saya akan memberikan sedikit cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang terjadi pada suatu daerah atau tempat tertentu dan suatu cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut. Contohnya, cerita rakyat Malin Kundang, cerita rakyat Situbagendit, cerita rakyat Sangkuriang, dan masih banyak yang lainnya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Roro Jonggrang. Cerita Roro Jonggrang merupakan salah satu cerita rakyat Nusantara yang melegenda dari Jawa Tengah. Yang inti dari cerita ini adalah terbentuknya 1000 candi yang diberi nama Candi Prambanan. Salah satunya ada patung Roro Jonggrang yang dikutuk oleh Bandung Bondowoso. Pada zaman dahulu kala, berdiri sebuah kerajaan yang sangat besar yang bernama Prambanan. Rakyat Prambanan sangat damai dan makmur di bawah kepemimpinan raja yang bernama Prabu Baka. Kerajaan-kerajaan kecil di wilayah sekitar Prambanan juga sangat tunduk dan menghormati kepemimpinan Prabu Baka. Kerajaan-kerajaan kecil di wilayah sekitar Prambanan juga ikut tunduk pada kepemimpinan Prabu Baka. Di lain tempat, ada satu kerajaan yang tak kalah besarnya. Kerajaan tersebut terkenal sangat arogan dan ingin selalu memperluas wilayah kekuasaannya. Kerajaan Pengging mempunyai seorang kesatria sakti yang bernama Bondowoso. Dia mempunyai senjata sakti yang bernama Bandung.
sehingga Bondowoso terkenal dengan sebutan Bandung Bondowoso. Selain mempunyai senjata yang sakti, Bandung Bondowoso juga mempunyai bala tentara yang berupa jin. Bala tentara tersebut yang digunakan Bandung Bondowoso untuk membantunya menyerang kerajaan lain dan memenuhi segala keinginannya. Hingga suatu ketika, Raja Pengging yang arogan memanggil Bandung Bondowoso. Raja Pengging itu kemudian memerintahkan Bandung Bondowoso untuk menyerang kerajaan Prambanan. Keesokan harinya, Bandung Bondowoso memanggil bala tentaranya yang berupa jin untuk berkumpul dan langsung berangkat ke kerajaan Prambanan. Setibanya di Prambanan, mereka langsung menyerbu masuk ke dalam istana. Prabu Baka dan pasukannya kalang kabut karena mereka kurang persiapan. Akhirnya, Bandung Bondowoso berhasil menduduki kerajaan Prambanan. Dan Prabu Baka tewas karena terkena senjata Bandung Bondowoso. Kemenangan Bandung Bondowoso dan pasukannya disambut gembira oleh Raja Pengging. Kemudian, Raja Pengging pun mengamanatkan Bandung Bondowoso untuk menempati istana Prambanan dan mengurus segala isinya, termasuk keluarga Prabu Baka. Pada saat Bandung Bondowoso tinggal di istana kerajaan Prambanan, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik jelita. Wanita tersebut adalah Roro Jonggrang, putri dari Raja Prabu Baka. Saat melihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso mulai jatuh hati dan cinta kepada Roro Jonggrang. Dengan tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso langsung memanggil dan melamar Roro Jonggrang. "Wahai Roro Jonggrang, bersediakah seandainya dikau menjadi permaisuriku?" tanya Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Mendengar pertanyaan dari Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang hanya terdiam dan kelihatan bingung. Sebenarnya dia sangat membenci Bandung Bondowoso karena telah membunuh ayahnya. Tetapi di sisi lain, Roro Jonggrang merasa takut untuk menolak lamaran Bandung Bondowoso. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, Roro Jonggrang pun menemukan satu cara supaya Bandung Bondowoso tidak bisa menikahinya. "Baiklah, aku menerima lamaranmu. Tetapi setelah kamu memenuhi satu syarat dariku," jawab Roro Jonggrang. "Apakah syarat darimu?" tanya Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. "Buatkan aku 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu 1 malam," jawab Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Mendengar syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso pun langsung menyetujuinya. Dia merasa bahwa itu adalah syarat yang sangat mudah baginya. Bandung Bondowoso mempunyai bala tentara jin yang sangat banyak yang bisa membantu dirinya. Pada malam harinya, Bandung Bondowoso mulai mengumpulkan bala tentaranya dalam waktu sekejap. Setelah mendengar perintah dari Bandung Bondowoso, para bala tentara itu langsung membangun candi dan sumur dengan sangat cepat. Roro Jonggrang yang menyaksikan pembangunan candi mulai gelisah dan ketakutan. Karena dalam 2/3 malam, tinggal 3 buah candi dan sebuah sumur saja yang belum mereka selesaikan. Roro Jonggrang kemudian berpikir keras mencari supaya Bandung Bondowoso tidak dapat menikahinya. Setelah berpikir keras, Roro Jonggrang akhirnya menemukan jalan keluarnya. Dia akan membuat suasana seperti pagi hari, sehingga para jin tersebut menghentikan pembuatan candi. Roro Jonggrang segera memanggil semua dayang-dayang yang ada di istana. Dayang-dayang tersebut diberi tugas oleh Roro Jonggrang untuk membakar jerami, membunyikan lesung, dan serta menaburkan bunga yang berbau semerbak wewangian. Mendengar perintah dari Roro Jonggrang tersebut, dayang-dayang segera membakar jerami. Tak lama kemudian, langit tampak kemerah-merahan dan lesung pun mulai dibunyikan. Bau harum bunga yang disebar mulai tercium, dan ayam pun mulai berkokok. Melihat langit memerah, bunyi lesung dan bau harumnya bunga tersebut, maka bala tentara Bandung Bondowoso mulai pergi meninggalkan pekerjaannya. Mereka pikir hari sudah pagi,
dan mereka pun harus pergi. Melihat balan tentaranya pergi, Bandung Bondowoso pun berteriak, "Hai balan tentaraku, hari belum pagi, kembalilah untuk menyelesaikan pembangunan candi ini." Para jin tersebut tetap pergi dan tidak menghiraukan teriakan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun merasa sangat kesal dan akhirnya menyelesaikan pembangunan candi yang tersisa. Namun, sungguh sial, belum selesai pembangunan candi tersebut, pagi sudah datang dan Bandung Bondowoso pun gagal memenuhi syarat dari Roro Jonggrang. Lalu, Roro Jonggrang pun berkata, "Kamu gagal untuk memenuhi syarat dariku." Mendengar kata Roro Jonggrang tersebut, Bandung Bondowoso sangat marah. Dan dia berkata, "Kau curang Roro Jonggrang, benarnya engkaulah yang mengagalkan pembangunan 1000 candi ini. Oleh karena itu, engkau akan aku kutuk menjadi arca yang ada di dalam candi 1000 ini." Berkat kesaktian Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang berubah menjadi arca atau patung. Wujud arca tersebut hingga kini dapat disaksikan di dalam kompleks Candi Prambanan. Dan nama candi tersebut dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang. Sementara, candi-candi yang berada di sekitarnya disebut dengan Candi Sewu atau Candi Seribu. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.